Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Anak-anak, ini adalah pertemuan kedua dari materi program linier ya. Materi yang kemarin itu sudah kita pelajari, yaitu mengenai daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang sebenarnya. Kalau kemarin baru prasyarat, yang ini yang sebenarnya ya. Nah, jadi soal program linier itu kebanyakan berangkat dari soal cerita ya, soal cerita, soal pengoptimalan suatu pekerjaan, pengoptimalan suatu produk, dan seterusnya. Jadi, jangan kaget nanti kalau ketemu soalnya selalu soal cerita, ya. Oke? Kita lanjut. Nah, yang pertama yang harus kita tahu dari pelajaran kali ini, dari pertemuan kali ini, itu adalah satu, kita bisa membuat model matematika yang berkaitan dengan program linier ya. Jadi kita harus bisa membuat model matematikanya. Nah, model matematikanya nanti itu mirip dengan yang kita buat kemarin, sistem pertidaksamaan linier ya, mirip nanti modelnya. Kemudian menentukan daerah penyelesaian program linier. Nah, daerah penyelesaian tadi ya, kemarin kan sudah itu. Kemudian baru ini, menentukan nilai optimum masalah program linier yang berkaitan dengan masalah kontekstual sehari-hari. Oke, kita lanjut. Baik, program linier itu adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum itu bisa maksimal, bisa minimal. Saya berikan contoh yang maksimal. Kalau kamu berdagang, tentu kamu pengen untung sebesar-besarnya atau maksimal, ya kan? Dan kalau mau rugi, kalau bisa seminimal mungkin. Seperti itu. Nah, jadi di dalam program linier itu nanti kita akan bicara mengenai nilai optimum, nilai optimal. Optimal itu bisa maksimal, bisa minimal. Diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Secara umum, program linier terdiri dari dua bagian, ya, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi objektif itu bisa dikatakan fungsi tujuan, ya. Nah, maksudnya fungsi kendala dan fungsi objektif itu bagaimana? Dalam setiap usaha atau berbisnis, seseorang berbisnis, itu pasti ada kendala-kendala, ada masalah-masalah yang menghambat atau membatasi. Contoh, modal, ya kan? Kamu mau jualan pisang goreng saja misalnya, kan tergantung modalnya juga, ya kan? Kemudian apalagi modal, selain modal, misalnya kemampuan bahan baku, ya kan? Nah, dari modal kan pasti beli bahan baku kan? Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian fungsi objektif, fungsi tujuan itu pasti kamu pengen menjual. Kalau menjual pasti pengen untung yang banyak, begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dimaksimalkan, atau diminimumkan. Kemudian, model matematika. Ya, tadi kan ada disebut model matematika ya. Model matematika adalah suatu hasil interpretasi. Ya. Interpretasi itu apa ya? Semacam cara pandang, ya. Interpretasi itu cara pandang. Interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan-persoalan
sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Wah, ini. Jadi tingkat kerumitannya di sini. Jadi kita itu harus bisa membuat dari sebuah soal yang cerita, itu kita terjemahkan dalam bentuk matematika. Sehingga di persoalan tadi dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, jadi nanti persoalan-persoalan tadi itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linear. Ya, dalam bentuk pertidaksamaan linear. Jadi, model matematika adalah suatu rumusan matematika, bisa dalam bentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi ya, yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Masalah-masalah yang tidak diselesaikan dengan program linear terlebih dahulu diterjemahkan dalam model matematika. Tentunya dengan variabel XZ, ya, XZ, XY, atau bisa Z juga. Jadi variabelnya tergantung ya, bisa banyak, bisa lebih dari 2. Oke, sekarang Pak Guru beri contoh. Ini ada soal seperti ini. Seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nilai matematikanya lebih dari 6. Nilai fisikanya minimal 7. Jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Tidak boleh kurang dari 13 berarti 13 masuk ya, sudah ikut. Kemudian di sini buat model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa ke jurusan IPA. Nah ini kan soal cerita ya. Ya, soal cerita. Nah, bagaimana kita bisa membuat dalam matematika? Nah, yang kita mau ubah dulu, kita harus bicara variabel. Variabel itu biasanya objek yang dibicarakan. Contoh, di sini yang dibicarakan adalah nilai. Nilai apa? Nilai matematika dan fisika. Nah, berarti itulah variabel. Nah, kita misalkan seperti ini ya. Oke, saya buka dulu. Misalnya begini. Variabelnya matematika. Oke, matematika ya. Matematika. Oke, nilai ya, nilai matematika itu kita misalkan X. Nah, ya kan? Kemudian nilai fisika kita misalkan Y. Pak, kalau saya misalkan P dengan Q boleh nggak? Boleh. Jadi bebas ya. Misalnya nilai matematika X, nilai fisika Y. Nah, kamu perhatikan di sini. Kalau sudah kita misalkan seperti itu, maka pernyataan yang I di atas ini ya, yang I pertama itu, maka kalimat itu akan berubah nilai matematika lebih dari 6. Berarti nilai matematika X lebih dari 6. Lebih dari 6 berarti apa? Ya lebih besar, lebih dari 6. Contoh lebih dari 6 itu apa? 7, 8, 9 dan seterusnya. Kan begitu ya? Oke, yang kedua. Yang I2. Apa kira-kira? Saya kasih merah ya. I2. Apa? Di situ adalah nilai fisika minimal 7. Minimal 7 itu berarti 7 boleh tidak? Boleh. Berarti nilai Y, fisika ya, Y minimal 7. Berarti bisa 7, bisa 8, bisa 9 dan seterusnya. Berarti lebih besar. Nah, lebih besar dari berapa? Tuh, 7. Jadi Y lebih besar sama dengan 7. Y lebih besar dari 7 itu tadi yang dibilang. Bisa 7, bisa 8, bisa 9 dan seterusnya. Gitu, ya. Kemudian yang pernyataan ketiga, itu kita bisa tuliskan gimana? Jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari
13. Tidak boleh kurang. Artinya apa? Lebih dari atau sama dengan 13. Kan begitu ya? Lebih dari atau sama dengan 13. Jumlah berarti jumlah. Jumlah apa? Nilai matematika. Nilai matematika apa? X. Nilai fisika Y. Nah, tidak boleh kurang dari 13, lebih dari sama dengan 13. Nah, X ditambah Y lebih besar dari 13. Dan X, Y harus anggota bilangan rasio. Nah, seperti itu ya. Sebentar kita lanjut. Ini soal kedua. Contohnya begini. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah 10.000 meter persegi. Nah, ini seorang pemborong ya. Rumah yang akan dibangun itu ada dua. Rumah RS, rumah sederhana, dan ada rumah sangat sederhana. Nah, luas tanah tipe RS itu 100 meter persegi. Kemudian luas tanah tipe RSS itu 80. Kemudian di sini ada pernyataan lain. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang. Sedangkan rumah RSS dikerjakan 3 orang. Tenaga kerja yang tersedia 450. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk RS dan 750 untuk 1 unit RSS. Buat model matematika dan tulis labanya dalam X dan Y. Nah, coba. Ini kan soal cerita ya. Nggak gampang itu menentukan. Nah, makanya kita harus jeli. Yang jadi pokok pembicaraan di sini apa? Itu pertama. Itu yang akan jadikan variabel. Apa yang dibicarakan di sini? Adalah membangun rumah. Ciri-cirinya dari pokok pembicaraan itu biasanya ada 2 minimal. Nah, ini rumah. Rumahnya ada 2, yaitu rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, RSS. Berarti kita misalkan kayak tadi. Kita misalkan ya, kita bikin. Misalkan misalkan RS kita misalkan X. Kemudian RSS kita misalkan Y, ya. Nah, dari ini pertama kita ambil statement yang ini dulu. Kita ambil statement yang ini. Dari sini sampai sini. Nah, gitu aja ya. Nah, rumah yang akan dibangun terdiri dari 2, RS dan RSS. Luas tanah. Nah, luas tanah 100 meter dan 80. Nah, berarti kalau kita nyatakan dalam fungsi kendala, ini fungsi kendala ya, fungsi kendala, ini fungsi yang menjadi penghambat. Penghambat pertama adalah lahan yang dimiliki. Nah, berarti RS tadi kan 100, berarti kita bikin 100. Mau dibikin berapa RS-nya? Nggak tahu, 100X. Ditambah, nah, kemudian apa? 80Y. Nah, rumah ini dan ini, berapapun banyaknya dibangun, itu tidak boleh luasnya lebih dari 10.000 meter. Kenapa? Ya dong, kan luas tanah cuma 10.000 meter. Mau tanahnya siapa yang mau dibangun? Nah, ya kan? Jadi ini tanah pemborong hanya memiliki 10.000. Jadi tanah ini tidak boleh lebih dari 10.000 meter. Artinya harus kurang dari sama dengan 10.000. Nah, seperti itu ya. Pak, itu kok ada meter perseginya? Ah, nggak usah. Meter perseginya itu cuma sebagai keterangan dalam cerita. Ya, begitu ya. Oke, itu yang pertama. Ini mengenai ketersediaan tanah tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, apa fungsi kendala yang kedua? Sebuah rumah dikerjakan oleh 5 orang. Rumah RS dan RSS dikerjakan 3 orang.
Tenaga yang tersedia 450. Nah, ini sama dengan kasusnya dengan tanah. Jadi RS dikerjakan 5 orang, 5X, ya kan? Ditambah RSS dikerjakan 3 orang, 3Y, ya kan? Harus paling banyak atau kurang dari paling banyak 450. Ini satuannya orang semua, tapi nggak usah ditulis ya. Ini satuannya cm persegi, tidak usah ditulis. Jadi cukup begini saja. Oke? Sampai di sini bisa paham? Apalagi? Ada lagi yang tersirat. Kan kamu nggak mungkin bikin bangunan 0 sebanyak 0. Tidak ada ya bangunan sebanyak 0. Berarti tersiratnya adalah apa? X, rumah itu harus lebih besar dari 0. Rumah itu harus lebih besar dari 0. Dan Y juga harus lebih besar sama dengan 0. Jadi setiap program linear itu bentuk ini itu selalu tersirat. Oh, sorry. Terlalu tersirat. Ya. Terlalu tersirat. Begitu ya. Ini selalu ada di dalam suatu syarat program linear. Jadi pahami ya. Oke. Nah, ini adalah namanya fungsi kendala. Saya kasih lambang FK. Ya. Kemudian di sini ada dibilang begini. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk satu rumah RS dan 750 untuk satu rumah RSS. Berarti adalah fungsi tujuan, ya. Ini fungsi tujuan itu terkait dengan keuntungan. Jadi fungsi tujuan itu kita nyatakan dalam bentuk F X, Y, ya, sama dengan, nah ini 1 juta satu rumah kan, berarti 1 juta apa? X. Kok 1 juta X? Iya toh, kalau X-nya rumah tipe X dibagi 2 berarti keuntungannya 2 juta kan gitu ya. Ditambah 750 Y. Nah, ini adalah fungsi tujuannya, ya. Ini fungsi tujuan. Ini fungsi tujuan ya. Oke. Sampai di sini ada yang masih bingung? Nah, saya ulang ya. Jadi yang di atas ini adalah fungsi kendala, itu terkait dengan kendala-kendala apa aja atau keterbatasan apa aja yang dimiliki dari proyek itu. Nah, keterbatasan di situ yang dimiliki adalah lahan, ya kan? Kemudian tenaga kerja. Nah, ini juga kendala. Kendalanya apa? Rumah tidak mungkin dibangun lebih ini nggak kurang 0 ya, sorry. Lebih besar dari 0. Bisa dari 0 ya. Jadi rumah itu harus dibangun minimal 1, ya kan? Dan nanti X-nya itu akan berbentuk bilangan bulat karena rumah nggak mungkin setengah dibangun, ya kan? Y-nya juga akan bernilai minimal 1. Oke, itu adalah contoh masalah dari program linear. Kemudian kita nyatakan dalam model matematikanya. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk fungsi tujuannya. Seperti itu. Ya, nah, nanti supaya kalian lebih paham, nanti harus banyak contoh. Nah, nanti Bapak akan kirimkan berbagai soal cerita. Tolong kalian buat fungsi kendalanya, kemudian buat juga fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya itu F, X, Y ya. Seperti ini. Apakah selalu lebih kecil, Pak? Enggak juga, tergantung soalnya. Nanti kalian cermati sendiri-sendiri soalnya ya. Baik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk saat ini karena ini materinya cukup rumit. Jadi nanti saya kasih latihan, nanti kalian kerjakan. Nah, nanti baru kita bahas sama-sama dalam bentuk Vicon. Nanti kalau udah benar baru kita lanjut di
fungsi tujuan, kemudian titik pojok, dan seterusnya. Oke, begitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.